mitosnya orang introvert itu nggak jago ngomong. Faktanya introvert itu bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel podcast Wakaf Ilmu. Karena setiap orang pasti punya ilmu. Seperti biasa, channel ini akan membahas seputar edukasi-edukasi, ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang insya Allah bisa bermanfaat buat para audiens yang menonton channel ini. Dan pada topik kali ini kita akan membahas seputar public speaking bersama dengan expertise-nya, yaitu ada Mas Diki. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke. Perkenalan singkat, Mas Diki ini adalah seorang public speaker dan seorang trainer yang sudah melalang buana di berbagai macam tempat, melakukan pelatihan-pelatihan untuk membuat orang tuh bisa public speaking. Betul. Oke. Nah, Mas Diki, kita akan membahas mulai dari history. Oke. Ya kan? Kenapa Mas Diki masuk ke dunia public speaking? Sebenarnya ceritanya panjang. Jadi kalau aku boleh cerita, awalnya itu sebenarnya saya itu dulu ya namanya juga hidup kan, naik turun. Jadi waktu itu sempat ada di kondisi yang turun gitu kan. Yang berikutnya juga dari kecil itu suka ngeliat papa tuh suka jualan. Papa tuh suka jual dari dulu mudanya jual tisu, jual apapun itu kan. Terus pas saya kecil juga jualan mainan, jual apapun itulah. Jadi memang suka jualan. Dari situ juga sebenarnya saya masih nggak berpikir bahwasanya public speaking itu penting-penting banget, itu tuh enggak. Justru historinya itu ada di waktu SMP. SMP saya termasuk korban bully di kelas 89. Bullying. Ya, waktu itu saya pokoknya takut sama orang yang karena di kelas 7-nya itu punya kasus. Jadi saya pokoknya takut karena kelas 89-nya satu kelas waktu itu. Gitu. Jadi saya itu suka jadi bahan suruh kalau belum ada tugas itu kerjain dia dulu, tugasnya baru saya gitu kan. Ya. Sampai akhirnya ada banyak tugas-tugas dia bisa dikumpulin, saya enggak. Kalau enggak perutnya dipukul, saya disuruh sit up atau yang lain. Waktu itu enggak berani cerita. Jadi saya aktifnya cuma aktif bercanda doang, tapi nggak jago ngomong, nggak berani yang lain-lain. Sampai akhirnya waktu itu pernah bilang sehari sama orang tua kan, Pak, adik pernah dipukul gini nih, takut besok. Waktu itu papa saya cuma bilang, pokoknya besok kalau begitu lagi, papa bisa datang ke sekolah nih. Di situ saya takut banget. Takut kalau papa saya ke sekolah, saya makin bahaya nih kan gitu kan. Okay. Dari situ saya baru berpikir, oh ternyata titiknya jago ngomong itu keren loh. Kalau kita bisa ngubah orang dari yang buruk ke yang baik, bisa berhentiin orang yang salah jadi berhenti salahnya, itu kayaknya keren banget. Dari situlah saya SMK mulai aktif jadi OSIS. Alhamdulillah kelas 10 ikut pelantikan ketua OSIS lawan kelas 11. Lolos anak kelas 10. Jadi kelas 10 jadi ketua OSIS, kelas 11 saya nyalonin lagi. Alhamdulillah kepilih lagi. Dua periode berarti. Tapi caranya benar ya. Ya, jadi waktu itu OSIS lah. Dari situ saya belajar tentang berorganisasi, public speaking dan skill-skill yang lainnya gitu. Jadi titik awal mula kenapa harus jago ngomong, sebenarnya yang pertama karena orang tua itu suka jualan. Yang kedua karena ada kasus itulah. Sehingga kayaknya saya perlu jago ngomong deh buat bisa menyuarakan apa yang salah gitu kan. Titiknya itu. Jago ngomong ketika itu bukan untuk memarahi orang-orang yang bully. Enggak. Karena yang dibully enggak cuma saya kayaknya di kala itu enggak. Jadi saya kayaknya harus jago ngomong buat bisa tuntasin yang kayak gini gitu. Biar bisa menyuarakan aspirasi ya. Betul. Iya, karena kan kalau nggak jago ngomong kan kita mau menyuarakan aspirasi kayak bingung ya, ini gimana gitu. Akhirnya takutan gitu. Iya. Oke, berarti mulai titik baliknya di SMK. SMK baru mulai berani inilah. Gitu. Mulai berani untuk menunjukkan atau mengupgrade diri di skill publiknya, skill speakingnya itu ya. Betul. Jadi berani orasi, jadi berani sosialisasi, jadi punya teman 3 angkatan, kelas 10 punya teman, kelas 11 punya teman, kelas 12 punya teman, gitu. Luar biasa. Itu ketika mulai belajar itu tuh kan SMK ya. SMK itu berarti tahun berapa? SMK 2015-an. 2015. Oke, 2015 itu mungkin YouTube belum terlalu udah ada sih, cuman mungkin belum saya bos sekarang ya. Gitu betul, ya. Betul. Nah, itu belajar dari mana? Jadi waktu itu pas banget ada satu program yang masuk ke sekolah. Itu programnya mungkin kawan-kawan sudah tahu juga nih, kelasnya Mr. Syaf Effendi. Safi Effendi. Iya, saya gabung di 2016. Di kala itu mereka bagus ya, acaranya juga bagus. Trainernya juga keren banget kan. Di kondisi 2016 tuh saya belum pernah ngeliat acara yang sebagus dan semegah itu dengan pembicara yang bagus. Waktu itu bukanya adalah MMC Motivator Mentoring Class. Dari situ bagi saya rezeki banget nih gitu kan. Jadi saya belajar, jadi kayak kalau saya jadi trainer atau motivator minimal berani ngomong kayaknya bagus deh gitu kan. Pun ilmu-ilmunya nggak nyampe, saya sebagai trainer atau motivator minimal saya jago dari atasin yang namanya
kalau mau kerja interview kerja, Interview, saya bisa ya. handle soal yang lain gitu Iya. kan. Makanya pas saya gabung ya alhamdulillah ikut kelasnya sampai sekarang, belajar dari ya level 1 2 3 sampai akhirnya dipercaya dari komunitas Wimnus Wirausaha Muda Nusantara itu jadi trainer di Jawa Barat. Jadi banyak undangan-undangan yang larinya ke saya alhamdulillahnya gitu. Alhamdulillah, Masya Allah, Masya Allah. Itu berarti jadi peserta termuda nggak saat itu? Atau emang banyak di Indonesia? Kayaknya termuda juga deh. Termuda Termuda ya? juga. Karena waktu itu ya kawan-kawan kita di satu komunitas itu ada yang umurnya 22, 24, 27, 26 di saat kita masih belum 20 di kala itu Iya, gitu iya, kan. iya, iya. Makanya termasuk yang muda. Tapi belajar di sana ternyata muda adalah aset. Jadi semangat kita tuh paling muda tuh aset gitu kan. Iya. Sama kayak ayah saya pernah bilang, papa aja yang di kelas SMK nggak seaktif kamu, alhamdulillah sekarang alhamdulillah bisa punya mobil, alhamdulillah bisa punya rumah. Berarti harusnya kamu kalau di titik SMK udah kayak gini, harusnya bisa lebih dari papa. Di situ jadi kayak dorongan. Oh iya nih kayaknya saya harus ngelebihin ayah saya nih gitu. Iya, benar. Karena pencapaian terbesar seorang anak adalah bisa melebihi ayahnya kayaknya. Benar tuh bisa melebihi ayahnya gitu kan. Oke, minder nggak sih saat itu ketika jadi peserta termuda? Sebenarnya minder enggak. Dulu tuh saya belajar training itu awalnya masih gugup, gagap, masih nggak berani ngomong, masih takut. Tapi ternyata pas dipelajari 9 dari 10 pintu rezeki kan ada di perniagaan. Iya. Oh jadi sebenarnya kalau ayah saya jago jualan terus, meskipun bagi saya nggak jago-jago amat lah, cuma memasarkan aja bisa laku. Gimana kalau saya jago jualan nih, kalau saya jago ngomong, kalau saya jago jualan, alhamdulillah sebenarnya hari ini saya senang di dunia public speaking karena barang apapun itu kalau kerjasama tuh bisa kita jual-jualin. Orang senang lihat saya jago jualan, ada satu produk tawarin ke saya, kalau bisa jualan ini dapat sekian. Itu kita bisa bantu jual-jualin dari public speaking. Jadi sebenarnya benar 9 dari 10 pintu rezeki di perniagaan ya jualan benar. Jadi saya suka inilah yang asal skill public speaking buat bisa dapat 9 dari 10 pintu rezeki Oke, itu. untuk mengakselerasi kemampuan untuk berjualan ya. Benar. Jadi ketika kita jualan emang kondisi paling susah kan ketika kita punya produk, kita mau jualin bingung jualnya gimana kan. Betul. Kita mau mengakuisisi sebuah project juga kadang-kala kalau kita punya kemampuannya tapi kita nggak bisa komunikasikan, kita nggak bisa untuk kemudian memberitahukan bagaimana cara project itu supaya kita bisa handle dan orang percaya dengan Iya, kita. Itu yang skill komunikasi itu yang penting banget Iya kan, benar. Jadi ketika saya ngisi-ngisi di pelatihan-pelatihan public speaking, memang nomor satu yang saya sampaikan adalah public speaking itu value. Sama kayak kopi, ada kopi yang di pinggir jalan 3.000 5.000, sama ada Starbucks. Kenapa Starbucks itu bisa harganya 50.000, 79.000, promo jadi 88.000 sama ini dapat ini gitu kan? Kenapa angkanya bisa beda? Kalau kita tanya sama karyawannya pasti karyawannya bingung kenapa angka Starbucks bisa tuh lebih mahal. Tapi kalau kita tanya sama ownernya Starbucks, pasti ownernya tahu yang dijual adalah value. Sama kayak kita kalau ke warung itu kita yang cari pembelinya, beli bu, assalamualaikum, beli bu gitu kan. Tapi kalau kita ke Indomaret itu pakai pelayanan, selamat datang di Indomaret, disapa. Kalau Starbucks pun sama, ditanya namanya siapa ini siapa. Tapi kalau kita beli kopi yang 3.000, mana ditanya nama. Jadi yang dijual adalah value. Sama kayak public speaking, orang makin jago ngomong, meskipun ada orang banyak ya, orang yang jago ngomong ini punya kualitas lebih. Sama kayak kalau teman-teman mahasiswa biasanya ospek. Ada ospek dari ribuan mahasiswa. Satu orang yang jago ngomong pasti kawannya banyak. Satu kelompok tiba-tiba maunya ke sana semua karena udah ngerasa terlindungi dari orang yang udah jago ngomong ketimbang yang biasa-biasa aja. Gak sampai backup ya. Benar. Jadi sebenarnya public speaking adalah value. Jadi lu jago ngomong, lu punya value yang tersendiri lah, beda dari orang-orang yang lainnya. Iya, dan ini menjadi kunci untuk membuka peluang-peluang lainnya ya. Luar biasa. Berarti belajar hypnosis juga apa gimana? Iya, jadi kalau itu sempat belajar, tapi memang tidak diperdalam karena memang sebenarnya pelajarannya sama. Kayak hipnoterapi saya pernah belajar juga. Terus juga coaching pelatihan juga memang sudah sering belajar, tapi tentang menguasai orang itu pelajarannya kadang beda. Jadi saya pernah ikut pelatihan public speaking di sini yang dipelajari cuma kasus A, cuma cara jago ngomong. Yang kedua itu saya pernah ikut acara coaching di satu pelatihan, itu fokusnya cara bagaimana nggak sekedar ngomong tapi bisa meyakinkan. Jadi sebenarnya pelatihannya banyak banget. Makanya ketika saya ngisi trainer, yang saya kupas itu satu. Jadi semua tuh bisa dapat lengkap gitu loh. Kalau saya ngisi di suatu acara pasti yang saya sampaikan lengkap. Dari mulai 4S dalam public speaking, ada self, ada subject mastery, ada sequencing, ada showmanship gitu kan. Sama kayak intonasi. Kalau orang meyakinkan kan kadang nggak paham soal intonasi. Intonasi kan beda. Contoh, kalau orang bertanya dari mana mas gitu. Tapi kalau intonasinya orang curiga,
dari mana gitu kan. Tapi kalau orang yang sudah tahu nih kejadiannya kayak apa nih, itu pertanyaannya masih dari mana gitu. Itu intonasi aja bisa berpengaruh dari jualan, dari sales ya. Jadi senang aja belajar itu karena public speaking itu belajarnya luas. Jadi kita juga kalau ngobrol tuh jadi bisa mengetahui karakter orang. Kalau ngomong lama tuh bisa tahu, oh ini tuh orangnya begini, ini begini. Jadi cara menguasai orang juga kita mempelajari itu. Jadi public speaking itu luas banget gitu loh. Dan kalau udah terbiasa akan seneng banget. Jadi ngelihat barang tuh produk kalau kita jual tuh kayak yang ya insya Allah gampang lah gitu kan. Nah, ada satu mitos di public speaking yang gua lihat ya, dan mungkin semua orang juga berpikir hal yang sama terkait dengan introvert dan extrovert. Oke. Dimana public speaking itu ada kaitannya dengan orang-orang extrovert, sehingga orang-orang introvert rasanya kayaknya nggak sanggup deh untuk public speaking. Nah, menurut Mas sendiri kayak gimana? Itu sudah sempat saya pelajari. Bahkan itu bukan saya pelajari, itu juga sempat lewat di reels Instagram atau apa gitu. Jadi mitosnya orang introvert itu nggak jago ngomong. Faktanya introvert itu bisa jago ngomong kalau dipelajari, kalau diasah. Itu tuh faktanya. Jadi yang harus teman-teman tahu adalah faktanya nih. Ada yang bilang introvert itu susah berbaur, sedangkan extrovert jago berbaur dan jago ngomong. Padahal sebenarnya belum tentu juga extrovert itu bisa jago berbaur dan jago ngomong, belum tentu juga. Jadi sebenarnya faktanya itu semua bisa ketika dilatih. Gitu. Dan sebenarnya tujuannya adalah harusnya adalah mencoba aja terus. Karena yang diperlukan adalah jam terbang. Sama kayak semua orang besar hari ini kan dulu pernah amatir. Semua orang yang kaya hari ini dulunya pernah kecil. Jadi sebenarnya dilangkain aja terus gitu loh. Nggak bisa kita tiba-tiba mau jadi besar. Jadi memang harus punya prosesnya lah gitu. Iya, artinya kita nggak bisa mengklaim atau semacam menjudge diri bahwa wah ini gue ini introvert, nggak bisa gue kayak belajar public speaking. Nggak bisa itu juga ya. Jadi gini, saya ada beberapa tim yang punya pemikiran sama. Abang kan enak bang, keluarganya hangat, begini begitu. Abang udah jago karena sudah lama. Aku enggak bang, mama aku pendiam, papa aku pendiam, aku enggak punya teman di rumah. Saya bilang sebenarnya gampang aja. Kalau memang sebenarnya rezeki lu ada di jago ngomong, kenapa lu enggak jago jualan aja? Jadi itu mindsetnya berubah. Jadi kalau memang lu nggak bisa ngomong, yang gagu aja itu. Kalau teman-teman ngelihat filmnya Bill Potter ya, itu dulu di suatu negara itu ada jualan sabun di tahun berapa gitu. Itu gagu, jadi tangannya setengah lumpuh. Itu jual sabun aja masih jadi penjualan terbaik nomor 1 di satu perusahaan. Masa kita yang jago, yang bisa ngomong masih kalah sama yang gagu? Sebenarnya kan gitu. Iya, kalau mau kasar sih kayak gitu Kalau ya. Gitu. Iya. Berarti ya mitos lagi teman-teman. Jadi selama bisa dipelajari itu bisa kok, nggak usah peduli lu introvert extrovert ya. Bahkan extrovert juga bisa memungkinkan tuh nggak bisa jago ngomong ya. Iya benar. Jadi yang extrovert juga bisa jadi nggak jago ngomong juga ada gitu. Ada juga gitu kan. Dan ada banyak juga introvert yang jago ngomong. Saya introvert. Jadi kalau teman-teman tahu soal Steven tentang karakter manusia, saya feeling introvert. Introvert kan ya introvert, tapi saya bisa-bisa aja ya. Iya. Dan banyak tokoh-tokoh dunia juga yang sebenarnya dia introvert, tapi ketika berbicara tuh wah luar biasa lah. Bener. Gitu kan. Jadi ya lagi-lagi jangan sampai ngejudge diri karena introvert akhirnya nggak bisa ngomong, nggak jago ngomong, lu aja lah yang ngomong lah, nggak bisa. Kalau kalimat sederhananya, kalau saya punya tim yang pemikirannya gitu, saya cuma sampaikan, lu pikirin aja deh, ayah ibu lu tuh udah keren banget. Jadi kalau anaknya biasa-biasa aja, sayang kalau hidup dipakai buat biasa-biasa aja gitu. Jadi tim tuh mikir, oh iya ya kalau dia pikirannya ke orang tua nih mikir, oh iya ibu gua keren ya, bapak gua juga hebat. Jadi sayang kalau anaknya jadi biasa-biasa aja. Apalagi cuma perkara ngomong malu, sayang banget. Bener kan? Apalagi sebenarnya contoh maaf, kayak pendakwah Ustadz Adi Hidayat ilmunya besar nggak? Besar. Sebenarnya selain Ustadz Adi Hidayat, di penjuru-penjuru Jawa Timur, Jawa Tengah, pimpinan pondok ilmunya juga ada yang sebesar Ustadz Adi Hidayat. Tapi kenapa Ustadz Adi Hidayat yang naik di media sosial? Karena jago ngomong itulah. Jadi sebenarnya pendakwah tuh banyak banget. Tapi yang aktif di media sosial sebenarnya karena jago public speaking, itu juga berpengaruh. Pemimpin di Polresta atau apa batalion, kalau memang dia nggak jago ngomong juga nggak bakal ditaruh jadi pemimpin. Yes. Jadi nomor satu public speaking itu berpengaruh buat segala aspek lah sama semua. Ya semua aspek ya, nggak cuman orang yang pengen jadi trainer doang. Semua aspek itu perlu komunikasi dan perlu kemampuan public speaking ya. Termasuk orang yang mau mencari karir di dunia kerja. Benar. Lalu juga pasti butuh ya orang-orang yang bisa public speaking yang ketika ngomong sama HRD juga enak gitu ya. Ya kan auto ACC lah gitu. Gitu ya. Oke. Mengatasi public speaking itu kan ya itu perlu dilatih ya. Gitu perlu dilatih dan seringkali ketika mau public speaking tuh ada kayak rasa
grogi, atau bahasa lain juga ketika disuruh naik demam panggung lah, kayak gitu-gitu. Ada tips nggak untuk mengatasi ketakutan-ketakutan dalam public speaking? Ada ada 3. Jadi 3 tips yang saya pelajari di kelas yang udah saya ikutin. 3 tipsnya itu adalah yang pertama rubah gerak. Rubah gerak. Jadi saya ketika masuk dalam satu acara seminar, ketika saya diundang waktu pertama kali saya masih gugup diundang suatu instansi, itu yang pertama rubah gerak. Jadi kita harus loncat-loncat, harus panas, harus panas, Kayak pokoknya harus Tung Desem Maringin. betul, kayak Tung Desem Maringin. betul. Jadi patokannya kayak Tung Desem, iya benar. Jadi benar-benar harus yang panas, udah membara, pas masuk tuh pasti panggil, ini Diki, buka pintu tuh langsung yang udah energik aja ke dalam. Jadi memang yang pertama biar nggak ragu gugup, itu yang pertama jangan di kondisi dingin. Apalagi mules, waduh, jadi diusahain panas kitanya gitu kan. Yang pertama rubah gerak, yang kedua rubah fokus. Fokus kita itu kadang harus diubah, karena yang saya pelajari, apa yang kita ingini akan kejadian. Pernah nggak Mas punya perasaan Mas lagi pengen punya HP iPhone, lagi dalam proses Mas mau HP iPhone, Mas tuh nongkrong punya teman yang HP-nya iPhone sesuai apa yang kita inginin, ketemu di jalan HP-nya sama kayak contoh saya mau punya motor Aerox, tiba-tiba di mall ketemu sama Aerox merah, lagi jalan ke sini ketemu Aerox merah, nongkrong di kafe ketemu Aerox merah, itu namanya apa yang kita fokusin bakal kejadian. Jadi sebenarnya yang pertama adalah rubah gerak, yang kedua rubah fokus. Ini yang kacau. Kalau fokusnya itu ketakutan, maka ujungnya beneran ketakutan. Contoh halnya sebenarnya mahasiswa umumnya kayak sidang tuh aduh takut nih pengujinya galak, itu bener galak padahal sebenarnya kan itu kan belum terjadi. Mending dia fokus sama apa yang bisa dia kontrol ketimbang apa yang orang lain bakal kontrol kan gitu kan. Dia kan tidak out control kan hasil dari pengujinya kayak apa. Jadi sebenarnya daripada mikirin pengujinya galak, tegas, kritis, lebih baik kita fokus sama apa yang bisa kita kontrol, pahami lagi materinya. Jadi yang kedua adalah rubah fokus. Yang ketiga rubah kata. Rubah kata ini ada filmnya bagus. Jadi di suatu negara itu di Amerika atau Prancis gitu atau di Inggris lupa. Jadi ada pengemis buta. Jadi dia cuma di kardusnya itu cuma ada bacaan saya buta tolong bantu aku, help me gitu kan. Tiba-tiba ada perempuan yang datang. Tahu kan Mas ya? Ganti kata-katanya. Dia cuma ngubah katanya doang, tapi omset ngemisnya nambah gitu. Omset ngemis ya. Pokoknya gitu lah ya. Pokoknya uangnya jadi bertambah. Hanya padahal yang diubah cuma kata. Jadi change your word, change your world. Rubah kata-katamu maka rubah duniamu. Itu yang buat kenapa kita berani setiap harinya. Karena rubah kata-kata bisa maka bisa. Jadi kata-kata yang dirubah dari mbak-mbak perempuan ini ke si pengemis buta ini, hari ini begitu indah, tapi sayang aku tidak bisa melihatnya. Yang dirubah cuma itu, tapi respect orang jadi meningkat gitu loh. Jadi sebenarnya ada 3. Nomor 1, cara ngerubah takut jadi grogi jadi berani. Yang pertama rubah gerak, rubah fokus, rubah kata-kata. Itu hal yang sederhana. Rubah gerak, rubah fokus, rubah kata-kata. Betul. Rubah gerak, rubah fokus, rubah kata-kata. Rubah gerak kita mentransformasikan diri menjadi yang penuh energik. Betul. Nggak kaku, nggak tiba-tiba kayak Tung Desem Maringin. Acara-acara begitu semua. Apa kabar? Tepuk pundak. Orang motivator kayak loncat semua itu, Pak. Loncat semua. Betul. Rubah fokus, kita memfokuskan diri untuk kemudian pada audiens kita juga ya. Betul kan. Tadi kan yang sempat disampaikan tuh kayak law of selection ya. Betul. Iya kan, kita fokuskan diri, kemudian tadi rubah kata-kata. Rubah kata-kata. Nah, ada beberapa tips-tips public speaking yang sering gua dengar ya. Salah satunya adalah ketika mulai masuk ke panggung, anggap audiens nggak ada. Anggap audiens nggak ada sehingga lu nggak ada ketakutan gitu buat ngomongin. Nah, lu setuju nggak dengan itu? Sebenarnya kalau emang itu jadi solusi nggak jadi problem. Yang jadi problem ketika dia udah maksain buat mikir audiensnya nggak ada, tapi tetap gagap, ragu, takut, itu nggak jadi solusi berarti. Jadi sebenarnya selagi itu jadi solusi bagi saya nggak jadi masalah banget gitu kan. Karena kadang kayak pelatihan MC, saya pernah ngajarin pelatihan MC, perkara MC aja. Ada orang yang diajarin speaknya bagus. Apa kabar teman-teman? Tapi kalau wajahnya kita lihat, apa kabar teman-teman? Jadi wajah ragunya ada, tapi speak yang didengar tuh bagus. Itu kan berarti PR lagi. Paham nggak? Jadi makanya public speak itu banyak, ada body language, ada intonasi, ada yang lain-lain. Gitu. Oke, ini menarik. Belajar public speaking itu kan perlu dilatih ya. Betul. Dan banyak orang yang melakukan pelatihannya di depan cermin. Betul. Depan cermin. Nah, itu
menurut Mas Diki termasuk yang efektif nggak? Sejauh ini banyak yang ngelakuin itu dan hasilnya bagus sih. Bagus ya. Gitu. Saya juga dulu belajarnya di situ. Ya meskipun saya punya saudara kembar ya, sebenarnya tinggal hadap-hadapan aja gitu. Jadi sebenarnya kalau di depan cermin itu banyak yang ngelakuin itu dan alhamdulillah teruji juga. Jadi alhamdulillah hasilnya juga efektif dan bagus. Dan jadi itu juga jadi cara yang nggak jadi masalah gitu kan. Ya nggak jadi masalah ya. Berarti buat teman-teman yang kiranya masih ketakutan untuk public speaking bisa coba di depan cermin ya, ngobrol sama sendiri ya. Jadi sebenarnya cara bagaimana langkah-langkah cara bagaimana kita rubah biar bisa jago public speaking itu ada beberapa cara gitu. Yang pertama sebenarnya nomor satu aktif di organisasi. Itu udah hal paling sederhana banget deh. Karena lu di organisasi pasti belajar ngomong. Dipaksa ya. Bener, pasti kepaksa buat aktif sana sini gitu loh. Jadi nomor satu itu. Yang kedua rubah teman. Rubah teman ya. Teman adalah nasib. Jadi kalau kita mau nasib yang bagus sebenarnya kan gampang. Kalau kita mau ngecek satu orang nasib ke depannya apa, kita tinggal tanya 5 teman terdekatnya siapa gitu kan. Jadi kalau udah tahu lingkungannya bagus, maka masa depannya ketahuan gitu. Jadi sebenarnya lu rubah teman sama masuk organisasi aja itu level 1 deh. Kalau bagi saya cara bagaimana lu ngasah public speaking gitu. Oke. Berarti tadi ikut organisasi. Betul. Kemudian kedua apa tadi? Sorry. Kedua tadi habis Rumah teman. Ya, rumah teman. Jadi lingkungan ya, lingkungan kita, dan sampai lingkungan kita adalah pendiam semua. Orang-orang gabut ya kan. Aktivitas ya, itu juga penting ya, karena kalau kayak gitu nggak keasa gitu ya. Benar. Sangat jadi low skill malah. Ya benar. Jadi nggak bertumbuh gitu. Ya, dan tidak bertumbuh. Ada tips nggak untuk kemudian pada orang-orang yang ingin mencoba belajar skill public speaking itu harus mulai dari mana sampai akhirnya tuh ketika dia bagaimana dia bisa menilai bahwa diri dia berhasil sebagai seorang public speaker? Oke, sebenarnya tujuannya dulu. Lu kalau memang public speaking kan ada yang sekedar bisa jago presentasi, bagi dia sudah hal yang sukses gitu loh. Ada yang memang public speaking itu bisa, gue dibilang jago public speaking itu kalau gue bisa laku ngejual sekian produk gitu kan. Beda-beda orang. Jadi sebenarnya tahu tujuannya dulu apa gitu loh. Jadi kalau untuk tips-tipsnya, yang pertama sebenarnya satu organisasi, yang kedua tadi tips yang kayak belajar di depan cermin untuk mengasah, karena kalau untuk jago atau enggaknya sesuai sama tujuannya. Kalau dia tanya saya udah jago public speaking, dilihat dari mana? Saya kan belum tahu tujuannya. Kalau tujuannya buat ngejual produk, bisa jadi beda sama orang yang punya target. Ya minimal gue jago public speaking di saat presentasi aja, paham nggak? Jadi memang sebenarnya kita tahu dulu tujuannya apa, sehingga kita bisa tahu fokusnya kemana sih kita, gitu loh. Kalau kita sekedar presentasi, fokusnya di bagian-bagian presentasi aja. Dari mana 5 menit pertama tidak membosankan, cara bagaimana mengatasi audiens yang kritis. Itu yang harus dipelajari. Tapi kalau kita fokusnya selling, bagaimana kita bisa menguasai pasar, bagaimana kita bisa meyakinkan orang, itu beda lagi babnya. Jadi sebenarnya sesuai deh, public speaking itu tuh beda-beda dan relatif ya. Jadi lu ada yang bilang public speaking itu karena kalau gue jadi ketua kelas udah berani aja, beda-beda. Minimal gue punya teman banyak kan jago ngomong, beda-beda. Ada yang dia di kampungnya jago ngomong, udah keluar hijrah atau dia ke yang lain jadi jago kandang juga. Ada juga yang ada juga yang gitu kan, sama teman rumah sok jagoan. Enggak, teman di sekolah sok jagoan, pas di rumah anak mama juga ada juga gitu kan. Oke. Berarti tentukan goalsnya dulu ya. Goalsnya dulu. Ini mau kemana public speaking ya? Makanya kan sebenarnya topik public speaking udah ada banyak ya. Public speaking for business. Iya benar. Apa gitu ya. Dan kawan-kawannya bahkan trainer for trainer juga. Iya. Benar. Gitu. Ya. Oke. Apa namanya? Idolanya siapa buat public speaking? Sejauh ini masih Mr. Chef Effendi. Tapi kalau untuk kiblat dari motivator tetap Anthony Robbins ya. Anthony Robbins itu kelas luar biasa juga. Tapi kalau di Indonesia sebenarnya banyak. Ada ya Pak Regi Nanjar, udah semua ingin Pak Jamil Azaini, Miss Meriana gitu. Jadi sebenarnya banyak. Dan saya dan di beberapa motivator kan beda-beda dia. Ada yang low content, high energi gitu. Ada yang dia ada yang low content high energi, ada yang dia energinya low tapi kontennya iya benar. Sama kayak mohon maaf Pak Mario Teguh itu kontennya bagus semua, tapi cara pembawaannya gak usah heboh tuh udah semarinya gitu. Mary Riana pun sama gitu. Mbak Mary Riana tuh sama kayak Shelly Anavita, Mbak Shelly Anavita gitu kan, termasuk motivator tapi cara pembawaannya santai ini gitu. Jadi sebenarnya saya harus bisa mengkolaborasikan semua idola-idola yang ada di Indonesia jadi gitu kan. Jadi bisa saya gabungin gitu kan. Jadi kita punya kesimpulan bahwa setiap public speaker punya karakternya masing-masing, beda-beda. Ya, karakter masing-masing, ada yang energik kayak Teng TDW, ada bener. yang sangat slow kayak Mario Teguh gitu ya, dan ya banyak ya karakter-karakter lainnya ya. Jadi
mungkin kita nggak bisa menjiplak, tapi jadilah diri sendiri ya. Iya, untuk versi karakter. jadi diri sendiri yang paling baik lah. Ya, apa yang Gitu baik kan. lah ya. Yang penting apa yang mau kita sampaikan tuh benar-benar deliver dengan baik ya. Orang bisa Benar-benar. paham. Itu poin dari public speaking kan seperti itu Iya. ya. Mas Diki, apa namanya? Training public speakingnya biasanya kemana aja dan topiknya apa aja biasanya yang dibawain? Sejauh ini sebenarnya self development juga ada, acara seminar sesuai sama beberapa tema yang dibutuhin ada, tapi paling banyak di Jawa Barat instansi baik kampus ataupun sekolah di Karawang, Sukabumi, Depok, Bekasi, yang lain lah. Pokoknya di Jawa Barat itu instansi rata-rata public speaking. Karena alhamdulillahnya guru hari ini sudah menyadari public speaking itu penting. Oke. Saya pernah diundang di kemarin itu acara MPLS, masa orientasi sekolah. Iya. Di SMA IT, salah satu sekolah IT, SMA IT di Cimahi. Kepala sekolahnya tuh bilang orang tua murid itu ada yang minta anaknya ini SMP nggak jago ngomong. Itu banyak permintaannya. Jadi yang diundang saya, dia cuma minta tolong agar anaknya ini ketika lulus Mas punya bekal minimal jago bicara. Karena di sini minat OSISnya sedikit coba. Berarti ya sebenarnya PR-nya Gitu. cuma itu. Sekolahnya sekolah bagus. Oh iya. Sekolah bagus di Cimahi SMA IT, dan itu bayarannya juga lumayan dan bagi saya udah keren lah. Tapi ternyata PR-nya di skill komunikasi. Sebenarnya itu alhamdulillah ya. Karena beberapa guru sudah tahu nih problemnya ada di mana, sehingga yang banyak dibutuhkan adalah public speaking. Oke. Dan public speaking itu nggak diajarin di sekolah ataupun kampus. Karena kalau mahasiswa diajarin public speaking, yang pertama diserang dosennya biasanya, gitu kan? Iya kan? Nggak diajarin aja orasi atau apa udah ini. Apalagi punya pelajaran public speakingnya diajarin makin kenceng lagi. Iya, luar biasa, luar biasa. Oke, Mas Diki terakhir, apa punya kelas terdekat nggak? Event sebenarnya saya diundang di hari Sabtu tanggal 19 Oktober. 19 Oktober. 19 Oktober di Gedung Baleka lantai 10 Wali Kota Depok. Jadi teman-teman yang mau hadir bisa kontak, ntar nomornya di-share ya lah ya. Ya, nanti kita taruh di kolom deskripsi ya. Oke. Untuk apa itunya, apa pelatihannya. Itu Iya. pelatihan apa? Kamu boleh tahu? Itu lebih ke acara seminar karakter building. Karakter Ya, building. karakter building. Oke, Jadi oke, kita oke. fokus ke karakter. Karena Oke. Belanda masuk di sini lebih dari 3,5 abad lah ya. Itu yang dirubah tuh karakter. Jadi hari ini PR kita masih ngubah karakter. Iya, iya, iya. Siap. Dan Mas Diki kira-kira berkenan nggak buat ngisi nanti di Wakaf Ilmu buat agenda? Karena Wakaf Ilmu itu nggak cuma sekedar media ya, kita juga Oke, ada oke. pelatihan-pelatihan. Boleh. Boleh ya. Teman-teman juga kalau tertarik untuk kemudian join di kelasnya Mas Diki, baik nanti tanggal 19 Oktober atau nanti ketika coba kita agendakan untuk bikin Boleh. kelas online sendiri, ya coba komen aja di kolom komentar, siapa tahu nanti kalau banyak itu kita akan coba agendakan. Oke, Mas Diki, ada lagi yang terakhir mau sampaikan, advice mungkin buat teman-teman yang mau mencoba di dunia public speaking ini? Oke, sebenarnya sekedar kalimat sederhana gitu ya. Jadi nggak bisa jadi yang besar kalau nggak mulai dari langkah pertama. Nggak bisa jadi yang kaya kalau nggak mulai dari yang kecil. Karena semua orang hebat dimulai dari langkah pertama. Jadi sebenarnya public speaking harus sering diasah. Jadi nomor satunya berani mencoba. Paksa, bisa, terbiasa. Oke, paksa bisa terbiasa. Oke, makasih banyak Mas Diki atas Sama-sama, waktunya. Mas. Makasih banyak. Siap. Semoga sukses selalu dengan Amin. pekerjaannya, aktivitasnya. Buat teman-teman semua, makasih banyak udah mengunjungi video ini. Jangan lupa untuk subscribe biar kita juga makin rajin buat bikin kontennya. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.